Apakah kamu pernah menyaksikan berita di televisi yang mengabarkan terjadinya gempa bumi di tanah air? Televisi yang menyiarkan berita tersebut berusaha memberikan informasi kepada pemirsa sejelas mungkin. Misal, dalam berita ditampilkan peta lokasi pusat gempa Donggala tahun 2018 yang bersumber dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG. Bagaimana BMKG dapat mengetahui lokasi pusat gempa secara pasti? Mungkinkah para ahli disebarkan di seluruh penjuru Pulau Sulawesi untuk mencari titik lokasi tersebut? Ya, tentu aja nggak mungkin. Kenapa? Pulau itu terlalu luas. Nah, tapi kenapa bisa diketahui dengan pasti? Karena kita menggunakan satelit untuk merekam kondisi permukaan bumi. Nah, inilah salah satu contoh penerapan teknologi penginderaan jauh. Kegiatan ini mengacu kepada pencatatan dan pengamatan objek atau peristiwa di tempat yang jauh tanpa kontak langsung. Penginderaan jauh atau disingkat Indraja plus remote sensing mengacu kepada kegiatan pencatatan, mengamati, mempersepsikan benda atau peristiwa di tempat yang jauh. Maksudnya, antara alat pengindera dan objek tidak terjadi kontak langsung. Kegiatan pencatatan informasi dari objek membutuhkan media intervensi untuk sampai ke alat pengindera, seperti pesawat udara, balon udara, atau wahana lainnya. Nah, jika ingin mengetahui lebih lanjut tentang pendapat Lillesan and Kiefer serta pendapat dari Kenichi Okamoto, cari sendiri ya. Yang penting, berdasarkan pendapat-pendapat yang saya sebutkan tadi, dapat disimpulkan bahwa penginderaan jauh adalah ilmu, seni, dan teknik untuk merekam suatu benda, gejala, dan area dari jarak jauh tanpa kontak langsung atau persinggungan dengan alat pengindera berupa sensor buatan. Penginderaan jauh memerlukan serangkaian komponen yang saling bekerja secara terkoordinasi untuk memperoleh informasi geosfer yang diperlukan. Ada 7 komponen dari suatu penginderaan jauh. Yang pertama adalah sumber tenaga. Fungsi agar sensor dapat merekam objek dari cahaya yang dipantulkan oleh objek terbagi menjadi 2, yakni dengan sistem pasif. Maksudnya menggunakan sumber tenaga alamiah, yakni sinar matahari, dan sistem aktif, yakni menggunakan sumber tenaga buatan atau dengan tenaga pancaran cahaya. Masuk juga di dalamnya adalah atmosfer. Atmosfer mempunyai peran menghambat atau mengganggu tenaga sinar matahari yang datang melalui serapan, pantulan, dan hamburan. Semua spektrum gelombang elektromagnetik mampu menembus lapisan atmosfer. Hanya sebagian kecil saja yang mampu menembus. Nah, yang bisa menembus atmosfer dan sampai permukaan bumi disebut jendela atmosfer. Jendela atmosfer paling banyak digunakan adalah spektrum tampak yang memiliki panjang gelombang 0,4 mikrometer hingga 0,7 mikrometer. Ketiga adalah objek. Setiap objek memiliki karakteristik tertentu dalam memantulkan dan memancarkan tenaga ke sensor. Interaksi antara tenaga dan objek memiliki 3 ciri, yakni spektral, yakni berdasarkan pada perbedaan panjang gelombang, kemudian spasial, yakni berdasarkan pada perbedaan pola ruangan, dan yang terakhir adalah temporal, yaitu berdasarkan pada perbedaan waktu perekaman dan umur objek. Kemudian adalah sensor. Sensor itu adalah benda yang digunakan untuk melacak, mendeteksi, dan merekam objek-objek di alam dalam jangkauan tertentu. Jadi, sensor berfungsi untuk menerima dan merekam tenaga yang datang dari suatu objek. Sensor dibagi menjadi 2, yaitu sensor fotografik yang menggunakan kamera dengan menggunakan film sebagai detektor, dan elektronik yang menggunakan tenaga elektrik dalam bentuk sinyal elektrik yang beroperasi pada spektrum yang lebih luas, yaitu sinar X sampai gelombang radio dengan pita magnetit sebagai perekamnya. Kemudian yang kelima adalah wahana. Wahana adalah kendaraan yang digunakan untuk membawa sensor guna mendapatkan data indera. Berdasarkan ketinggian peredaran dan tempat pantulan di angkasa, wahana dapat dibedakan menjadi 3 kelompok. Ini pesawat terbang rendah sampai menengah, yakni pesawat yang ketinggian pendaratannya antara 1000 sampai 9000 meter di atas permukaan bumi. Dan pesawat terbang tinggi, yakni pesawat yang ketinggian pendaratannya lebih dari 18.000 meter di atas permukaan bumi. Yang terakhir adalah satelit, yakni wahana dengan ketinggian sekitar 100.000 meter atau 900 km di atas permukaan bumi. Ada juga perolehan data. Perolehan data dapat dilakukan dengan cara manual dan digital. Perolehan data secara manual dilakukan dengan cara interpretasi foto utara atau citra, sedangkan perolehan data secara numerik dan digital dilakukan dengan menggunakan teknologi komputer. Yang terakhir adalah pengguna data. Tingkat keberhasilan dari penerapan sistem penginderaan jauh ditentukan oleh pengguna data. Kemampuan pengguna data dalam menerapkan hasil penginderaan jauh dipengaruhi pengetahuan yang mendalam tentang disiplin ilmu masing-masing. Data yang sama dapat digunakan untuk mencari informasi yang berbeda, bergantung tujuan. Pada sebab sebelumnya,
Telah dijelaskan bahwa sensor sistem penginderaan jauh menghasilkan foto udara dan citra satelit. Citra adalah gambaran suatu objek yang tampak pada cermin melalui lensa kamera atau hasil penginderaan jauh yang telah dicetak. Citra dari penginderaan jauh dibagi menjadi dua, yakni citra non foto dan citra foto. Citra foto terbagi lagi menjadi 4. Yang pertama adalah foto pankromatik atau foto utara konvensional yang merekam seluruh spektrum cahaya tampak sehingga objek yang terekam sesuai dengan kepekaan mata manusia. Yang kedua adalah foto ortokromatik, merekam spektrum yang didominasi warna biru dan sebagian hitam. Biasanya digunakan untuk merekam daerah perairan, dangkal, dan survei vegetatif. Foto ultraviolet, merekam spektrum ultraviolet. Umumnya digunakan mendeteksi tumbuhan minyak di laut karena lapisan minyak akan memantulkan radiasi matahari dan membentuk warna cerah dengan kontras yang besar. Ini adalah foto inframerah, merekam spektrum inframerah jarak dekat. Umumnya foto ini digunakan untuk membedakan kondisi vegetasi yang sehat dan tidak sehat. Misalnya wahana yang digunakan untuk menghasilkan foto seperti adanya pesawat, balon udara, dan drone. Juga namanya citra non-foto, yakni hasil penginderaan jauh yang tidak menggunakan sensor kamera, tetapi sumber sensor, gelombang elektromagnetik, dan wahana. Misalkan sumber citra ini dibagi menjadi citra tunggal yang dibuat dengan sensor tunggal dan citra multispektral dibuat dengan saluran jamak atau saluran sepi. Berdasarkan gelombang elektromagnetik menjadi inframerah, thermal, radar, dan gelombang mikro. Citra inframerah thermal adalah citra yang dibuat berdasarkan perbedaan suhu objek dan daya pancar pada citra. Citra radar dan gelombang mikro adalah citra yang diperoleh dengan spektrum gelombang mikro. Citra radar merupakan hasil penginderaan jauh dengan menggunakan sumber di luar tenaga matahari. Sementara itu, citra gelombang mikro dihasilkan dengan pasif, yakni menggunakan sumber tenaga alamiah alias matahari. Yang terakhir berdasarkan wahana dibagi menjadi tergandara, yakni citra yang dibuat dengan wahana yang beroperasi di udara. Citra satelit yang terbagi lagi menjadi 4. Namanya citra satelit untuk penginderaan planet seperti citra satelit Viking. Kemudian untuk penginderaan cuaca seperti NOAA milik Amerika dan Meteor milik Rusia. Kemudian untuk penginderaan sumber daya bumi seperti citra Landsat milik Amerika Serikat, Soyuz milik Rusia, dan Spot milik Prancis. Dan terakhir adalah satelit untuk penginderaan laut seperti citra Seasat milik Amerika Serikat dan citra MO.